Ketua RT sempat mengatakan Peggy alias Peron mengubah penampilan seusai kasus Vina viral kembali. Pasalnya Peggy langsung menggunakan pakaian yang tertutup seperti memakai hoodie, masker, dan topi. Dikutip dari Bangka Post, hal itu disampaikan oleh Ketua RT 02 RW 04 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, yakni Aris Lesmana. Ia membenarkan Peggy Setiawan alias Peron adalah warganya. Aris mengungkap fakta terbaru mengenai warganya yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina. Menurutnya, seusai kasus Vina viral, Peggy berkelakuan aneh seperti mengubah penampilannya. Bahkan penampilan itu terus digunakan hingga Peggy ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Aris mengatakan Peggy sempat meninggalkan rumah neneknya pada tahun 2016 setelah peristiwa pembunuhan Vina. Ada kabar bahwa Peggy pergi ke Bandung untuk menjadi kuli bangunan. Namun setelah kabar itu tergerus waktu dan kasus Vina menghilang, Peggy pulang kembali ke rumahnya. Aris mengaku tak mengetahui pasti kapan Peggy pulang ke rumah neneknya. Keluarga almarhum Vina mempertanyakan keberadaan Linda selesai dirasuki arwah korban. Kini diduga sosok Linda muncul ke publik dan memberikan pernyataan. Ia pun mengaku dipaksa tutup mulut karena ada perjanjian. Dikutip dari Tribun News Bogor, rupanya Linda bukanlah nama asli. Sebaliknya, nama asli Linda adalah Dinda. Menurut pengakuannya yang viral, Linda mengaku hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun mengaku sengaja mengasingkan diri seusai dirasuki arwah Vina. Oleh sebab itu, hingga kasus ini viral kembali, Linda tidak mau membocorkan lokasi keberadaannya. Ia pun meminta maaf tak bisa mengungkapkan keberadaannya lantaran sudah ada perjanjian. Namun sosok diduga Linda ini tak membocorkan kepada siapa ia melakukan perjanjian tersebut. Saat ditanya soal sosok Egy, Linda sendiri mengaku tidak kenal dengan pelaku. Menurut Linda, semasa hidupnya almarhum belum pernah menceritakan sosok Egy padanya. Linda hanya mengenal Egy yang merupakan pacar Vina. Namun hingga saat ini belum terkonfirmasi apakah wanita itu memang Linda atau bukan. Terungkap ada 5 Peggy di Desa Kepongpongan, Cirebon. Menanggapi banyaknya nama Peggy, Kades Kepongpongan Wawan Setiawan buka suara. Ia membeberkan sosok Peggy yang ditangkap oleh Polda Jabar pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, Wawan membenarkan Polda Jabar menggeledah rumah Peggy. Ia pun tak mengetahui bahwa polisi datang untuk penggeledahan. Wawan pun membenarkan di Desa Kepongpongan terdapat 5 nama Peggy, sementara Peggy yang ditangkap oleh Polda Jabar merupakan anak dari Rudi dan Kartini. Disebutkan keluarga ini kurang mampu hingga sering menerima bantuan dari pemerintahan desa. Meskipun Peggy tercatat sebagai warga desa Kepongpongan, Wawan membongkar fakta Peggy yang ditangkap. Menurut ceritanya, Peggy sendiri jarang dikenal oleh masyarakat setempat karena lebih sering berada di kota Cirebon. Wawan juga menambahkan bahwa masyarakat desa tidak menyangka dengan kabar penangkapan Peggy. Sugianti Iriani, yakni pengacara Peggy Setiawan alias Peron, memberikan pembelaan sesuai kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengatakan Peggy tidak ada di Cirebon saat kasus pembunuhan Vina terjadi pada 2016. Sebaliknya, Peggy disebut sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan itu. Dikutip dari tribunnews.com, Sugianti berujar kliennya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Egy. Oleh sebab itu ia kecewa terhadap polisi yang melakukan penggeledahan tanpa memberitahu kuasa hukum. Sugianti menjelaskan saat penggeledahan dilakukan kemarin, ia sedang berada di Polda Jabar mendampingi Peggy untuk BAP. Selain itu, Sugianti menuturkan Peggy tidak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Egy pada 27 Agustus 2016 silam. Pihaknya mengatakan pihak kepolisian sempat mendatangi rumah Peggy pada tahun 2016. Sugianti menyebut saat itu Peggy tidak ada di rumah lantaran sedang berada di Bandung. Ia juga mempertanyakan alasan mengapa proses penyelidikan terhadap Peggy sempat terhenti. Sugianti menegaskan bahwa kliennya tidak mungkin menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO atau daftar pencarian orang
Peggy Setiawan alias Peron diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat telah ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024. Keluarga Vina mendesak agar kepolisian segera menghadirkan Peggy ke publik secara transparan. Pasalnya, banyak spekulasi yang berkembang jika Peggy yang ditangkap bukan pelaku sebenarnya. Desakan ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Raden Reza dari Hotman 911. Menurutnya, semakin lama Polda Jabar menutupi sosok Peggy, maka spekulasi masyarakat, terutama di media sosial, akan semakin liar. Hal ini dikhawatirkan berdampak buruk terhadap citra polisi dan banyak masyarakat yang tak percaya. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas Kaswara. Ia mengaku belum dapat mengumumkan kepada publik soal penangkapan Peggy. Dikatakannya pihak kepolisian masih dalam tahap penyelidikan. Sementara anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, berharap penangkapan Peggy oleh polisi akan menjawab seluruh prasangka yang berkembang. Ia juga mengapresiasi kepolisian yang terus melakukan penyelidikan. Fakta baru kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu terungkap. Ternyata di desa Kepongpongan, Cirebon ada 5 orang yang bernama Peggy. Dikutip dari tribunjabar.id, hal tersebut disampaikan oleh Kades Kepongpongan, Wawan Setiawan. Menurutnya, Peggy Setiawan yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 jarang bergaul di desa. Pasalnya, kehidupan sehari-harinya berada di wilayah kota. Namun Peggy yang lain dikenal karena sering bergaul. Wawan juga menambahkan bahwa masyarakat desa tidak menyangka dengan kabar penangkapan Peggy. Keluarga Peggy merupakan keluarga tak mampu dan sering mendapatkan bantuan sosial. Sang ibu menjadi asisten rumah tangga, sementara ayahnya menjadi kuli bangunan. Soal penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian, Wawan juga mengaku tak mengetahui. Sama mama, sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf, Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat, Peggy kan tidak melakukan apa. Kartini 48 tahun menyebut sang putra Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ketakutan. Peggy merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Setelah Peggy ditangkap, Kartini menemui sang putra di Polda Jabar pada Rabu 22 Mei 2024. Pada kesempatan itu, Peggy mengucapkan permintaan maaf kepada sang ibu. Ia juga mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka. Peggy merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Ia mengaku ikhlas menjadi tumbal orang-orang penting seperti pejabat. Diakui Peggy, dirinya tak melakukan kesalahan termasuk terlibat pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Sementara Kartini yakin putranya tak terlibat pembunuhan. Saat insiden terjadi, Peggy tak berada di Cirebon, melainkan bekerja di Bandung menjadi kuli bangunan. Bahkan Peggy disebut mulai bekerja 3 bulan sebelum pembunuhan ini terjadi. Ia kemudian baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2016. Sementara aparat kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan terhadap Peggy. Gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah Peggy minta maaf sama mama, sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama. Udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu nang. Insya Allah, Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi mama nggak bisa bolak balik. Ya udah sabar, jadi saya pulang lah sudah.